Nama saya Vera Alaida Seliana, NIM 20222399. Jadi di tabel gejala yaitu ada ID, penyakit, info, sama solusi. Terus di penyakitnya yaitu ada penyakit glossofobia, sosiofobia, dan agrofobia. Di tabel penyakitnya ada nama ID yaitu dari gejala 1 sampai gejala 19, dan tabel BW ini untuk mendiagnosa penyakit apa yang diderita, yaitu dengan cara menceklis dari gejala 1. Misalnya di sini ada gejala 1, gejala 2 sampai gejala selanjutnya itu diceklis untuk mendiagnosis penyakit apa, untuk mendiagnosa penyakit apa yang telah diderita. Nama saya Vika Sandi Nurlana, NIM saya 20222410. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pohon keputusan. Baik, manfaat dari pohon keputusan itu yaitu untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Di sini yang pertama ada anak panah berwarna hitam, yaitu dari mulai gejala 1 mengarah ke gejala 11, kemudian gejala 10, gejala 2, gejala 16, gejala 17, yaitu merupakan penyakit 2. Kemudian ada anak panah berwarna biru dimulai dari gejala 11 ke gejala 3, gejala 12, gejala 9, gejala 8, gejala 7, gejala 6, gejala 5, gejala 4, yaitu penyakit P1. Kemudian ada anak panah berwarna merah, yaitu dimulai dari gejala 1 ke gejala 3, gejala 12, gejala 13, gejala 14, gejala 15, gejala 16, gejala 19, yaitu merupakan penyakit 3. Kemudian selanjutnya ada rule yang telah dibuat. Kami menggunakan metode forward chaining. Jadi fungsi metode forward chaining ini merupakan metode yang melakukan pelacakan ke depan dimulai dari sekumpulan fakta dan berakhir di kesimpulan. Ini ada rule-rulenya. Yang pertama, rule 1 itu jika timbul gejala 1 dan 2 dan 10, maka merupakan penyakit 2. Rule kedua ya jika gejala 1 dan 2 dan 4, maka penyakit 1. Rule 3, jika gejala 1 dan 9 dan 8, maka penyakit 1 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bibit Arias Kustanto dengan NIM 20222393 dari kelas S1 SI Transfer. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang final project kami yang berjudul Sistem Diagnosa Kecemasan Berbicara di Depan Umum menggunakan metode forward chaining. Berikut adalah tampilan awal aplikasi ini. Di sini ada beberapa gejala-gejala yang didapat saat berada di depan umum. Misalnya jantung berdebar, sesak napas, napas bertambah cepat, badan gemetar, tangan berkeringat, dahi berkeringat, ingin buang air terus, bicara bergetar, dan lainnya. Lalu di sini saya akan mencoba memilih 3 gejala yang biasanya didapat oleh orang yang biasa bicara di depan umum. Kita pilih jantung berdebar, sesak napas, serta napas bertambah cepat. Lalu kita klik diagnosa sehingga sistem ini nanti akan mendiagnosa otomatis. Di sini hasil diagnosanya penyakit belum diketahui. Info penyakit tidak ditemukan, info terkait gejala-gejala yang Anda masukkan karena keterbatasan data kami. Solusi penyakit harap lakukan pemeriksaan lebih lanjut melalui dokter. Di sini kenapa penyakitnya tidak keluar dan info penyakitnya tidak keluar, karena tidak sesuai dengan gejala-gejala yang seharusnya dimasukkan.
Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Widodo, NIM 20222391 dari kelas S1 Sistem Informasi Transfer. Di sini saya akan mencoba mendemokan yang sesuai dengan rule-nya, TB rule-nya atau database-nya. Kan sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh Mas Bibit. Apabila mencentang seperti halaman home ini tidak sesuai dengan TB rule-nya, kemudian saya akan menjelaskan sesuai dengan rule-nya. Ini sudah saya persiapkan tadi sesuai dengan rule-nya. Ya, seperti sudah saya ceritakan, rule-nya atau database-nya seperti ini ya. 1, 2, 3, terus 0, 0, yang G8 kemudian 1 sampai G9-nya 0 dan 1 sampai G015 1, G016 sampai 19 kosong. Seperti ini ya, ini sudah benar. Ini tidak ada nomornya, makanya saya persiapkan terlebih dahulu. Kemudian saya klik diagnosa. Hasilnya seperti ini: penyakit PP01, info penyakitnya glossophobia, solusi penyakit mengikuti pelatihan public speaking. Seperti itu. Apabila kita mencentangnya mengikuti rule atau database-nya, kemudian akan menemukan hasil seperti ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang listing codingnya. Tadi kita sudah memilih lalu mengklik diagnosa, kemudian diinputkan gejala yang sudah diinputkan tadi. Kemudian dari gejala yang sudah diinputkan tadi dimasukkan ke dalam array rule input. Seperti ini dia kodenya seperti ini. Kemudian di query data yang ada di data array tersebut dikirim ke koneksi database. Ini ya kodingannya. Kemudian dari hasil query tadi akan ada feedback hasil dari tabel yang disesuaikan oleh tabel rule. Ini dia. Terus ke bawah, data tersebut yang memiliki nilai 1 akan disimpan dalam array rule. Maksudnya kita langsung klik satu tadi, satu per satu. Kemudian apabila cocok dengan database-nya, gejalanya akan muncul seperti tadi dan ditemukan dan menemukan info dan solusi penyakit yang diderita tadi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.